Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aisyah Landari dengan NIM 2343002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Chomsky Normal Form dan konferensi CFG KCNF untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata seksi 2021-23 dengan dosen utama Bapak pukul 15 sampai 17.10 di ruangan FTK 04-130. Berikut materinya. Yang pertama, kita akan melihat daftar isi materi apa saja yang akan saya jelaskan. Pertama, kita akan membahas pengertian dari CNF itu sendiri. Yang kedua, kita mencari pengertian apa dari CFG. Yang ketiga, yaitu penyederhanaan mengenai CFG. Yang keempat, ada example mengenai CFG yang telah disederhanakan. Yang kelima, ada konversi dari CFG ke CNF. Yang keenam, tahapan konversinya. Dan yang ketujuh, baru bentuk contoh yang selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu CNF. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky Normal Form atau disingkat juga dengan CNF merupakan salah satu bentuk yang berguna untuk konteks free grammar atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut. Yang pertama, tidak memiliki produksi useless. Yang kedua, tidak memiliki produksi unit. Yang ketiga, tidak memiliki produksi epsilon. Dilanjutkan dengan materi pengertian dari CFG. CFG itu sendiri atau disebut juga dengan konteks free grammar adalah tata bahasa formal di nama setiap aturan produksi atau disebut juga dengan dalam bentuk A ke B, di mana A adalah memproduksi dan sedangkan B adalah hasil dari produksi tersebut. Jadi B ini adalah hasil dari A. Batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Jadi A itu di ruas kiri dan B itu di ruas kanan, dan A itu ada dalam bentuk variabel, sedangkan di ruas kanan itu berupa terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG sebagai berikut. Yang pertama, X, maka X besar, maka B Y besar, dan Z besar A kecil. Yang kedua, ada Y besar, maka menghasilkan A kecil, Y besar, atau bisa juga B kecil. Yang ketiga, ada Z besar, maka akan menghasilkan B kecil, Z besar, dan atau menghasilkan epsilon. CFG itu sendiri adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan yang sama, seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Kita lanjut mengenai penyederhanaan dari CFG. CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi tidak berarti.
Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG. Yang pertama, kita harus mengeliminasi epsilon produksi atau menghapus produksi dari sebuah epsilon. Yang kedua, kita harus mengeliminasi unit production atau menghapus dari produksi unit. Yang ketiga, kita harus mengeliminasi useless symbol atau menghapus dari simbol useless. Praktiknya, penyederhanaan tersebut dilakukan bersama pada suatu tata bahasa bebas konteks yang nantinya menyiapkan tata bahasa konteks tersebut untuk diubah ke dalam suatu bentuk normal Chomsky. Contoh berikut adalah contoh penyederhanaan dari CFG atau Convert Friedman. Yang pertama ada S besar, maka pemasukan A besar, dan C besar atau bisa juga B kecil, D kecil. Yang kedua ada A besar, maka atau variabel A besar akan menghasilkan terminal B besar, B kecil, atau bisa juga dengan epsilon. Yang ketiga ada variabel B besar, maka akan menghasilkan A besar, B besar, atau dan D kecil. Yang terakhir ada variabel C besar, maka akan menghasilkan D kecil, E kecil. Langkah pertama sesuai dengan slide sebelumnya. Yang pertama kita harus menghilangkan produksi dari epsilon terlebih dahulu. Karena di sini ada produksi simbol epsilon yaitu pada variabel A, maka kita harus menghilangkannya. Berikut adalah contohnya. Jadi dari variabel S maka akan menghasilkan A besar dan bisa juga A besar. Selanjutnya ada menghasilkan C dan terakhir menghasilkan B kecil, D kecil. Dan pada variabel A besar maka akan menghasilkan B besar, B kecil dan tidak ada menghasilkan epsilon lagi karena kita akan menyederhanakan CFG, jadi kita harus menghilangkan epsilonnya. Variabel ketiga yaitu B besar maka akan menghasilkan B besar atau AB, A besar, B besar atau D kecil. Dan yang terakhir yaitu variabel C akan menghasilkan D kecil, E kecil. Langkah kedua yaitu menghilangkan produksi unit menjadi, karena pada contoh soal ini tidak ada selanjutnya kita lihat perbedaannya. Di sini sebelumnya itu menghasilkan C, sedangkan di sini menghasilkan D kecil, E kecil. Kenapa menjadi D kecil, E kecil? Karena sesuai aturan kita menghilangkan produksi unitnya. Karena C ini termasuk dalam produksi unit, maka kita menggantinya menjadi D kecil, E kecil sesuai dari hasil output dari variabel C ini. Yang kedua yaitu variabel A besar maka akan menghasilkan B besar, B kecil, dan pada variabel B besar akan menghasilkan A besar dan D kecil. Dan di sini kita juga menghilangkan output B besar karena dia termasuk produksi unit. Dilanjutkan pada variabel C akan menghasilkan D kecil, kecil. Dilanjutkan dengan proses selanjutnya penghilangan produksi unit bisa menghilangkan produksi useless. Jadi ketika kita menghilangkan produksi unit, kita juga bisa langsung menghilangkan produksi dari useless. Jadi langkah terakhir yaitu menghilangkan produksi useless. Nah, contohnya kita lihat pada slide ini. Pada variabel S besar itu menghasilkan B besar, B kecil, atau A besar, D kecil, E kecil, dan menghasilkan B kecil, D kecil. Dan variabel kedua yaitu variabel A akan menghasilkan B besar, B kecil, dan ada juga menghasilkan, dan untuk variabel ketiga
yaitu B besar, maka akan menghasilkan A besar dan D kecil. Dan kenapa ini tidak ada variabel C? Karena variabel C merupakan sebuah produksi useless, jadi kita akan menghilangkannya. Nah, hasil aturan produksi tidak lagi memiliki produksi epsilon. Dan terakhir, hasil akhir aturan produksi tidak lagi menghasilkan produksi epsilon, produksi unit, maupun produksi useless. Maka penyederhanaan CFG telah selesai. Dilanjutkan dengan konvensi CFG KCNF. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form atau disingkat juga dengan CNF adalah grammar bebas konteks atau CFG dengan saja produksi berbentuk variabel A besar menghasilkan B besar C kecil atau variabel A besar menghasilkan A. Transformasi CFG ke CNF adalah transformasi sebagai berikut, yang mana variabel A menghasilkan beta, di mana beta adalah elemen dari variabel dan variabel pangkat bintang, dan maka menghasilkan variabel A menjadi B besar C besar atau A variabel A menghasilkan A kecil. Aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, luas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Jadi BC atau A kecil ini merupakan sebuah terminal atau dua buah variabel. Berikut adalah tahapan dari konvensi CFG ke CNF. Langkah-langkah dari pembentukan normal Chomsky secara umum sebagai berikut. Yang pertama, kita biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanannya besar dari 1. Contohnya seperti ini. Dari variabel A besar ini merupakan luas kiri, sedangkan variabel BC besar ini merupakan luas kanan. Jadi kita lihat dari aturannya, luas kanan itu harus besarnya lebih dari 1. Kan? Jadi dari luas 1, luas kanan besar dari 1. Langkah kedua, penggantian aturan produksi yang luas kanannya membuat dua simbol variabel. Nah, tadi kan ada variabel A sama variabel B sama variabel C di luas kanan. Yang keempat yaitu penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Jadi kita bisa melakukannya berulang kali, tidak harus satu kali, tapi berulang-ulang kali sehingga mendapatkan bentuk normal dari Chomsky tersebut. Nah, yang terakhir, selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Jadi variabelnya tidak itu aja nanti hasilnya, karena kalau kita melakukan aturan-aturan produksi lebih lanjut, maka juga akan menghasilkan hal-hal aturan produksi yang baru lagi. Nah, berikut tahapan dari konvensi CFG ke CNF ini. Yang pertama, CFG yang sudah disederhanakan. Berarti kita harus menyederhanakan CFG tersebut. Terus, yang kedua, kita penggantian simbol terminal pada akirasi dengan luas kanan lebih besar dari 1. Oke. Dan buat variabel dan AP baru bila perlu. Terus misalkan dia sudah berbentuk CNF, maka biarkan. Terus penggantian AP dengan simbol variabel besar dari 2. Setelah penggantian variabel itu, maka kita juga bisa membuat variabel baru jika diperlukan. Setelah semua proses ini selesai dan
maka akan membentuk sebuah CNF. Berarti langkahnya yaitu menyederhanakan CFG. Yang kedua, penggantian simbol dengan ketetapan luas kanan lebih besar dari 1. Atau misalkan ada dari soal dengan ketentuan luas kanannya sudah berbentuk CNF, maka dibiarkan saja. Terus dilanjutkan dengan penggantian AP dengan simbol variabel besar dari 2. Setelah melakukan penggantian dan membiarkan CNF itu, maka kita buat sebuah variabel baru apa itu jika itu diperlukan. Maka jika semuanya sudah selesai, maka akan bentuk CNF. Berikut adalah contoh dari konvensi CFG ke CNF. Nah, berikut contohnya. Yang pertama, ada sebuah variabel S besar dengan luas kanannya yaitu B kecil A besar dan A kecil B besar. Untuk variabel kedua yaitu variabel A besar dengan luas kanan B kecil A besar dan A kecil S besar dan A kecil. Untuk variabel ketiga ada A kecil dengan luas kanannya A kecil B besar dan B kecil S besar dan B. Aturan produksi yang sudah dalam bentuk Chomsky ini ada 2. Yang pertama ada variabel A dengan luas kanannya A kecil dan variabel B dengan luas kanannya B kecil. Setelah itu, kita lakukan penggantian aturan produksi yang dalam bentuk normal Chomsky, yang mana tanda sama dengan dan besar dari bisa dibaca berubah menjadi. Yang pertama ada variabel S dengan menghasilkan B kecil A besar, maka jika diubah menjadi aturan produksi normal Chomsky, maka menjadi variabel S besar menghasilkan P besar 1 A besar. Pada variabel kedua yaitu S besar yang mana sebelumnya menghasilkan A kecil B besar, jika sudah diubah dalam aturan produksi normal Chomsky maka akan menghasilkan variabel S besar menjadi P2 B besar. Untuk variabel ketiga yaitu A besar yang mana sebelumnya menghasilkan B kecil A besar dan jika diubah dalam bentuk produksi bentuk normal Chomsky maka akan menghasilkan variabel A besar menjadi P1 A besar dan jika diubah lagi menjadi produksi normal Chomsky maka akan menghasilkan variabel A besar menjadi P1 P3. Untuk variabel keempat yaitu variabel A besar yang mana sebelumnya menghasilkan A kecil S besar menjadi jika dimasukkan dalam aturan produksi normal Chomsky menjadi variabel A besar menghasilkan P2 S besar. Untuk variabel B besar yang mana sebelumnya menghasilkan A kecil B besar, jika diubah dalam aturan produksi normal Chomsky maka akan menghasilkan B besar menjadi atau menghasilkan luas kanannya P2 B besar dan kita produksi lagi menjadi normal Chomsky maka B besar akan menghasilkan P2 P4. Dan yang terakhir ada variabel B besar menghasilkan B kecil S besar dan jika diubah lagi menjadi produksi yang membentuk normal Chomsky maka akan menghasilkan B besar menjadi P1 S besar. Maka terbentuklah aturan produksi dengan simbol variabel baru, yaitu ada P1, P2, P3, P4 yang mana P1 menghasilkan B, P2 itu menghasilkan A kecil, P3 itu menghasilkan A besar,
P4 itu menghasilkan B besar B besar. Nah, jadi hasil akhir aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky-nya, yang pertama ada variabel A besar menghasilkan A kecil, B besar menghasilkan B kecil, S besar menghasilkan P1A besar, S besar menghasilkan P2 B besar, terus variabel A menghasilkan P1 P3, variabel A menghasilkan P2S besar, variabel B menghasilkan P2 P4, variabel B menghasilkan P1S besar, terus P1 menghasilkan B kecil, P2 menghasilkan A kecil, P3 menghasilkan A besar, P4 menghasilkan B besar, B besar. Itulah materi mengenai konferensi CFD KCNF. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya Syawandari, izin undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.